Kita ke sorotan lain, Saudara. Retret Kepala Daerah gelombang kedua memasuki hari ketiga. Kepala daerah diberikan materi pembekalan dari sejumlah menteri dan wakil menteri. Pada Selasa pagi, Saudara, Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara dan Kepala Bappenas Rahmat Pambudi langsung menuju ke gedung Bhinneka Nara Eka Bakti IPDN. Suhasil Nazara memberikan pemaparan soal kebijakan keuangan negara dan pertumbuhan ekonomi kepada 86 kepala daerah yang menjadi peserta retret gelombang kedua. Hari ini peserta dijadwalkan mendapat pembekalan dari 6 menteri, 5 Menko, dan Badan Gizi Nasional. Di antaranya Menko Polkam, Menteri Ekonomi Kreatif, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Desa. Assalamualaikum. Retret Kepala Daerah menjadi forum bagi kepala daerah seluruh Indonesia untuk dapat berdiskusi langsung soal permasalahan daerah kepada pemerintah pusat. Bupati Lamandau, Kalimantan Tengah yang menjadi salah satu peserta retret gelombang kedua berharap, Saudara, retret bisa jadi wadah awal penyelesaian permasalahan dan pembangunan daerah. Berikut liputan jurnalis Kompas TV Vida Alatas dan juru kamera Sunandar selengkapnya. Saudara, kami sudah bersama dengan Bupati Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, Bapak Rizky Aditya Putra, untuk kemudian membahas apa saja yang sudah didapatkan selama retret. Di hari ini sudah menjadi hari ketiga ya dari retret. Kita akan sapa. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Oke, Pak. Ini sudah ada materi-materi tadi pagi yang diberikan oleh sejumlah kementerian gitu ya. Kalau dari Bapak sendiri, apa sebetulnya yang ingin disampaikan atau didapatkan dari pembekalan-pembekalan yang didapatkan selama retret? Yang pertama, di Lamandau ini kan kami masih banyak bicara masalah infrastruktur dan masalah kawasan. Ini jadi penghambat bagaimana ekonomi kami bisa melaju. Di Lamandau ini adalah kabupaten yang angka kemiskinannya paling rendah di Kalimantan Tengah. Kita di angka 3% saja. Dan ini banyak permasalahannya adalah kawasan hutan itu banyak di dalam desa. Sehingga permasalahan ini orang desa itu punya aset tapi dia tidak bisa mengasetkan asetnya sendiri. Itu yang menjadi permasalahan utama. Baik. Apa kemudian yang diharapkan? Artinya pembekalan dari kementerian mana yang bisa menjawab permasalahan ini? Sebenarnya sih Kementerian Kehutanan, cuman tidak ada di jadwal. Sebenarnya kami sangat ingin sekali bertemu dan bisa diskusi langsung. Cuman dari Bappenas kita sudah ada sampaikan juga, malam tadi juga ada sampaikan di Lemhanas sama Jenderal Trisya. Mudah-mudahan itu bisa ada tindak lanjut buat daerah kami. Oke. Ini konsep yang baru ya Pak untuk forum bagi para kepala daerah secara informal bisa dibilang seperti itu. Sudah ngobrol, sudah koordinasi dengan siapa saja Pak, kepala daerah mana saja? Banyak hal, terutama Gubernur Bali ya, Pak Koster. Beliau Bali ini kan pintu masuknya Indonesia ya, masa pariwisata. Kami menginginkan juga dalam Lamandau ini kan di hulu-hulunya juga pariwisatanya keren gitu. Dan kita bersebelahan dengan Kota Barat yang Tanjung Puting yang sudah mendunia juga. Dan mudah-mudahan itu bisa mengambil efek dari itu. Nah, yang pasti di Lamandau ini kita banyak punya desa, yang mana desa itu ketahanan pangannya sudah luar biasa. Ada satu desa namanya Bintang Mengalih. Itu mereka rata-rata 2 tahun sudah punya di tempatnya Jurung itu, Jurung tempat beras. Itu sudah 2 tahun bisa untuk bertahan. Nah, tetapi yang jadi masalah adalah regulasi dari pemerintah pusat. Karena mereka kemarin dibenturkan oleh aturan yang tidak boleh membakar. Nah, ini kami minta ya pemerintah pusat untuk bisa memberikan solusi lah kepada petani-petani ladang yang berpindah. Bagaimana kiranya regulasi tersebut bisa membuat ketahanan pangan itu betul-betul hadir di tengah masyarakat di Kabupaten Lamandau. Tentunya kesempatan retret ini menjadi kesempatan agar bisa langsung disampaikan ya Pak ya ke pemerintah pusat. Terakhir mungkin harapannya seperti apa Pak setelah seluruh kepala daerah ini mengikuti retret sampai nanti hari Kamis, harapannya mungkin pembangunan Indonesia dan daerah Bapak seperti apa? Harapannya pembangunan itu lebih merata. Kami menginginkan juga ke depan di Lamandau sudah nggak ada lagi desa yang tidak ada listriknya, desa yang tidak ada akses internetnya, dan desa yang tidak punya jalan. Mudah-mudahan dana alokasi khusus buat Kabupaten Lamandau tidak terpotong karena jalan-jalan di sana lumayan rusak. Kira-kira begitu. Baik, itu tentunya dapat diwujudkan dengan dukungan dari pemerintah pusat secara langsung ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak atas waktunya bersama kami Kompas TV. Lancar-lancar retretnya hingga hari Kamis nanti dan semoga bisa membawa banyak hal ya Pak ya untuk daerah. Terima kasih sekali lagi Pak. Dari Sumedang, Jawa Barat, Vida Alatas, Sunandar melaporkan. Informasi usai jeda, Saudara. Menteri Luar Negeri Iran membantah klaim kesepakatan gencatan senjata yang diserukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Genjatan senjata di Iran yang diklaim oleh Presiden Amerika Serikat langsung diikuti oleh turunnya harga minyak mentah dunia. Sebelumnya, saudara, Iran mengancam melumpuhkan Selat Hormuz sebagai jalur distribusi laut minyak dunia. Selengkapnya akan hadir usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas ya.